Polisi, oh polisi, channel kesayangan kita. Selamat datang, polisi, oh polisi, channel yang sensitif, objektif, persuasif, dan edukatif. Selamat datang, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Sudah di Bang Edward Arif Tonang. Sore Mas. Sore. Kadip Mas Polri, Irjen Polri. Daerahnya. Banyak sekali Polda, kemudian Kababingo, direktur semua di Bareskrim. Yang pernah mengabdi di reserse. Semua di Jawa. Kecuali Waka dan Kaba. Kabanya Punya pengalaman di luar juga sebagai beauty di PPN, pertanahan. Ya. Mas dan sore ini kita tentang era digital ini terkait dengan data reserse dulu. Ya. Nah, zaman saya masih perwira pertama ya amburadul, karena data itu ditulis tangan gitu kan, meningkat lagi pakai mesin take. Tapi sekarang sudah zaman komputer. Gimana Digital. Mas Rianto pentingnya data ini? Ya, sangat penting. Karena data itu yang nomor satu memudahkan tugas polisi, yang kedua memudahkan pengawasan, Ya. yang ketiga menimbulkan kepercayaan pada masyarakat. Masyarakat Perkara nggak hilang. karena sekarang kan banyak sekali keluhan itu. Perkara saya Pak nggak ditangani sampai sekian ini. Tapi kita nggak bisa menunjukkan perkara yang mana. Nah tadi kalau data ini digitalisasi, saya kira itu pimpinan mudah mengetahui sampai di mana kasus itu. Kemudian kalau kasus itu mandek langsung dia bisa tahu, gitu kan. Dan yang terakhir kalau menurut saya dengan era reformasi ini polisi kan harus dipercaya masyarakat. Ya. Kalau datanya benar itu dipercaya, kalau datanya fiktif ya kita nggak dipercaya. Saya kira itu sementara pendapat saya kayak gitu Mas ya. Jadi Bang Aritonang, data itu menyangkut dua kualitas. Satu, data kuantitatif tentang jumlah perkara, penyelesaian perkara, jenis perkara, dan lain-lain. Sama data kuantitatif. Perkara apa, LP nomor berapa, siapa pelapornya, siapa penyidiknya, sudah sejauh mana perkara itu ditangani, tersangka udah ketemu atau tidak. Bagaimana pendapat Bang Ido? Ya, ini saya tertarik apa yang disampaikan Mas Susno, supaya instansi Polri itu dipercaya masyarakat. Betul ini Mas. Apalagi kita semua tahu bahwa sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sebagai badan pemerintah atau institusi Polri itu tidak bisa mengelak kalau masyarakat meminta data tentang perkembangan kasusnya. Ya, itu kata undang-undang. Nah, oleh karena itu saya setuju ini era digital saat ini tidak ada alasan untuk kita lalai lagi terhadap data. Data-data itu harus betul-betul terrecord dengan baik. Ya, kapan saja dibutuhkan, diminta oleh masyarakat. Tentunya ada batasan-batasan mana yang boleh diberikan, mana yang di pending dulu. Tetapi intinya keterbukaan informasi publik itu suatu hal yang penting di era sekarang dan harus dipenuhi oleh Polri. Iya, keterbukaan. Jadi data itu bisa diakses, Mas Ali. Ya. Betul. Saya bikin ya, kalau data itu sudah digitalize, otomatis data itu mudah diintegrasikan dengan sumber data di tempat lain.
Jadi kalau reserse itu membangun digital yang bagus, otomatis dia kalau butuh data di luar, data perbankan itu langsung bisa di-link dan disampaikan. Jadi ini suatu tuntutan yang memang betul-betul nggak bisa dielakkan. Tapi ya Mas ya, saya kira polisi udah dari dulu sudah berusaha untuk digitalisasi. Iya. Saya ingat dulu Mas Susno, waktu kabar eskrim meresmikan TET disaksikan oleh Presiden waktu itu Pak SBY. Bapak, kalau kita itu pencet gini Pak, TET udah tahu lah LP ini siapa yang nangani dan sebagainya. Jadi udah canggih waktu itu. Kalau mencet LP sudah tahu semua. Kasus apa aja di mana-mana pimpinan bisa tahu, entah Kapolsek, Kapolres, apa Kapolri, oh data ini yang nangani penyidik ini sampai sekarang di mana itu. Cuman sayangnya kan itu sudah diluncurkan, saya nggak dengar bagaimana kelanjutannya. Karena SDM-nya Mas, Nah, SDM yang mengawaki akhirnya hilang. bilangnya kenapa Mas? Ya, Apa sistemnya dicuri pakai kopi atau gimana? Mungkin barangkali kita saja tidak mendengar. Mungkin jauh sudah lebih bagus ya. Kita harapkan demikian ya. Jauh lebih bagus, jauh lebih mudah. Dan yang penting ya, saat ini masyarakat itu sudah hidup di era tidak ada batas ya. Jadi bagaimana seorang anggota Polri ketika dia mencurigai sesuatu, dia masuk ke big datanya Polri, dia tahu misalnya kendaraan. Oh ini kok mencurigakan. Begitu dia masukkan nomor polisinya ke komputernya, muncul, oh ini bukan nomor ini. Jadi secara cepat. ya, oke. Jadi Ya. data reserse. Jadi menurut Mas Haryanto dan saya sangat sependapat bahwa reserse harus punya data Ya. dari Polsek supaya Kapolsek tinggal pencet bisa tahu perkaranya, jumlahnya, kemudian siapa tersangkanya, siapa, penanganan perkara sudah sejauh mana, dan sampai level markas besar Kapolri tahu perkara sampai Polsek, tinggal tekan aja dia. Kalau sekarang mungkin enggak, tapi harus itu. Jadi fungsi kontrol ya Mas ya. Betul. Tapi saya kemarin Mas ya, sempat ketemu Kapus Iknas. Ya. Saya tanyakan begini data ini. Oh sudah Pak, sekarang kita sudah membuat. Dan itu terutama datanya begini-begini. Katanya lengkap lah. Mudah-mudahan ini nanti menjawab Mas. Insya Allah. Karena saya sangat eager sekali ya. Kalau saya kan sebagai pengamat sekarang ini kan ngelihat polisi di mana-mana ngeluh. Pak, perkara kita tidak ini, Iya. ini. Sampai sekarang pimpinan nggak bisa mengendalikan. Karena apa? Nggak sempat, nggak tahu. Pimpinan sendiri tidak hafal. Tidak tahu Iya, tidak. siapa yang nangani, berapa penyidik. Belum lagi Mas, nanti kalau dihitung satu penyidik tuh mampu nangani Ya, perkara sih. beban kerja. Selesainya kapan sih? Itu. Ya. Sekarang ya Mas ya, penyelidikan dilaporkan sendiri, baru 2 tahun kemudian ditutup, dihentikan. Ya. Itu kayak gitu Mas. Kita dulu sering mengatakan polisi itu muara, keranjang sampah, semua urusan. Tapi sekarang itu betul-betul kenyataan. Kita lihat rekan-rekan kita, para katakanlah junior kita, hampir semua masalah mereka tangani. Bagaimana ini bisa tuntas ditangani dengan baik kalau tidak didukung dengan big data atau sistem pendataan yang baik lah gitu. Jadi artinya sangat memungkinkan data itu. Contohnya saja bank aja yang transaksinya bisa jutaan sehari, bisa terdata kok. Ya. Siapa transaksi apa transfer, tarik, skor seluruh Indonesia. Nah sekarang kesulitannya level Kapolres saja. Dia ingin tahu ada berapa perkara di Polres selama bulan ini. Ya. Buru-buru selama 1 tahun ke belakang. Itu sulit. Betul. Siapa yang menangani perkara itu? Sudah sejauh mana Ya. perkara ini? Kemudian penyidik A menangani berapa perkara? Tahu. Ya. Nah, kemudian kalau si A ini pindah, perkara itu di mana? Ya. Serap mendatangi. Ya. Akhirnya pelapor merasa bosan dan memberikan penilaian negatif kepada Polri. Jadi sangat penting data ini. Betul Mas. Saya sendiri mengalami dulu, kemarin kita cerita ya Mas ya, waktu zaman jadul itu, saya sebagai di dinas di Polsek itu apa luar kepala tuh, sebulan datanya berapa. Itu dulu Kita tertulis. tertulis, kan cuma 4 sebulan. Nah kalau sekarang ini,
sudah canggih di Jakarta ini. Saya dulu waktu kasus Bakop Metro Jaya itu, rata-rata kasus itu 600 sebulan. Iya. Dibagi kemana, penyidiknya siapa, selesai berapa, tidak jelas. Iya. Kenyataannya kayak gitu, Mas. Gitu. Jadi, Iya, oke, Mas Ari. Kalau kita bertanya karena ditangani oleh Dit Serse Polda A, kemudian kita nanya perkara kepada direktur. Direkturnya nggak bisa jawab seketika. Ya. Dia tanya, sebentar Mas, saya cek penyidiknya dulu. Cobalah kalau sudah di sistem, mungkin seorang direktur cukup dengan HP ini, dia tanya, nomor berapa LP-nya. Ya. Dan LP itu dia klik, dia tahu perkara ini tanggal sekian, jenis kejadiannya ini, penyidiknya si ini yang sudah dilakukan A, B, C, D. Dan pelapor sudah diberi laporan kemajuan penyidikan. Kan begitu, Mas? Ya, saya ingat itu eranya Mas Susno dulu Kabar Eskrim pernah meluncurkan surat pemberitahuan hasil Penyidikan. perkembangan penyidikan ya ada ya. Nah, itu saya kira itulah yang diinginkan masyarakat. kalau, Mereka kalau itu diberi sudah ada, informasi. saudara nggak perlu lagi ngirimkan surat perkembangan penyelidikan. Tinggal pencet aja, orang nggak tahu sampai Iya. mana, kan gitu Nah, kan. itu saya katakan tadi terkait undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Itu sudah satu keharusan. Ya, Ya. tak bisa kita menghindar lagi itu. Apalagi undang-undangnya sejak 2008 Ya. sampai sekarang udah 14 tahun. Catatan untuk DPR supaya menganggarkan untuk pendataan perkara Ya. Polri. Jadi Sistem pendataannya ya, membangun sistem. sampai ke polsek pakai komputer. Sekarang sinyal sudah dikenal. Betul. Sinyal alat yang disambungkan ke satelit. Ya. Bisa. Nah, sehingga nanti penyidik nggak bisa main-main lagi Ya. karena perkara saya tidak ditangani. Nah, dia bisa masuk podcast kayak gini. Iya. Betul, Mas. Saya kalau mengenai masalah ini ya, Mas, kemajuan teknologi ini ya. Ya. Saya kemarin karena mau dimintai saran mengenai grand strategi polisi ke depan, dia cuma ngomong, Mas, polisi itu yang nomor satu harus aware perkembangan IT. Iya, Yang namanya cyber itu dulu sudah mulai sejak Mas dulu di Rekpidum. iya, Sudah 20 tahun yang lalu. Itu sudah jadul, Mas. iya, Menurut kalian. Ya. Jadi perkembangan teknologi yang baru itu, Mas, ada 3. Artificial Narrow Intelligence, iya, itu misalkan WASE bangsanya itu Pak, yang komputer smartphone ini masih artificial narrow. iya, Nanti generasi kedua artificial general intelligence, iya, itu pro robot sampai menjadi robot. Terakhir artificial super intelligence, udah pakai hyperloop yang paling canggih-canggih, bikin cloning manusia kayak gitu. Jadi pesan kita ya, polisi tolong melek IT, siap-siap kayak gitu tuh yang akan terjadi, bukan hanya untuk pendataan reserse kasus, tapi juga untuk mengantisipasi perkembangan IT. Itu pesan saya, Pak. Ini jadi karena polisi tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dana dari negara, pemerintah, DPR harus kita himbau untuk menganggarkan. Sudah waktunya ini, Mas. Ya. Tanpa ada dukungan dana, kita nggak punya suatu sistem yang bagus. Jadi korbannya rakyat juga. Kita tidak tahu sampai sekarang ini sejak 10 tahun lewat sudah berapa perkara yang hilang. Melacaknya nggak bisa. Ya. Lapor. Kemudian di mana berkasnya? Ya penyidiknya pindah, ada yang hilang. Itu fakta. Tapi kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena kita ini kan dulu ibarat sepak bola, kita ini adalah back, adalah penyerang, pemain. Saya senang itu, Mas. Beberapa pimpinan Polri, Kapolda, Kapolres mengatakan wilayah saya, daerah X misalnya,
ada dalam genggaman saya sambil megang handphone. Iya, bagus. Artinya dia sudah memahami bahwa semua seluk-beluk yang ada di jajaran yang dia pimpin sudah terdata dengan baik dan ada di handphonenya. Nah, saya kira ke depan jangan hanya pimpinan lah. Semua anggota Polri bisa Nah, dia mengatakan tahu gitu. tugas pokok saya ada dalam genggaman saya. Iya. Ada datanya. Apa yang Anda tanyakan, saya siap sambil megang handphone. Iya. Ya. Ya, Misalnya mudah-mudahan Polda Jawa Barat dulu Mas Susno ada dalam genggaman saya. kalau data reserse itu udah di kayak gitu, itu Kapolda yang ngomong gitu tuh betul-betul bisa Mas Semboto. Iya. Karena dia tahu semua. Tapi saya yakin Kapolda yang ngomong gitu tadi kalau ditanya, Bapak nggak tahu Mas, nonsen Ya, Pak. makanya Dan paling tidak ini harus semangat ya. Semangat ini harus diikuti dengan bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang itu. betul. Ya, dan diteruskan ke anak buah. Jadi semuanya akhirnya jajaran Polri sangat membanggakan lah karena Dari sistem pendataannya. sampai ke bawah Iya. oleh IT. Betul Mas, betul. Kayak kita tidak terlalu ketinggalan. Yang ketinggalan data reserse, data kriminal. Kalau dalam hal penyelidikan kita the best. Polisi Prancis saja kalah, polisi Amerika kalah, khususnya bidang beliau ini dulu reserse umum, terus teroris, Kita paling hebat. Teroris. by IT. Prancis sampai sekarang tak berhasil mengungkap perkara di kedutaan Indonesia karena ada bohongan. Karena dia belum mahir main IT. Kita eranya Pak Tito, dulu saya punya yang suka data-datakan itu, yang sekarang jadi Kapolda di Jambi gitu kan ya. Si apa? Rahmat. 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 Pak Jeki. Saya play data kali komputernya dia. Memang dalam hal pendataan perkara kita ketinggalan. Mau menggunakan ini. Tanya aja Kapolri. Perkara di sana siapa penyidiknya? Dia nggak bisa. Jangan Kapolri Mas, nggak usah Kapolri. Sekarang Kapolres saja lah tanya. Iya. Nggak akan tahu. Ya, Karena nggak ada ini. saya pernah laporan bukan saya pribadi ya, tapi perusahaan laporannya udah 5 tahun yang lalu. Tak ada perkembangannya. Coba kalau saya bisa melacak perkara itu lewat indeks laporan polisi kan akan terbuka. Betul. Kan? Saya kira itu ideal banget itu. Cuman kalau cuma diingerti tapi nggak dikerjakan ya susah. Iya. Iya. Jadi ini bahan masukan untuk Parlemen Komisi 3. Kalau dengar pendapat dengan Polri, ya tolonglah disentil masalah pendataan di Polri dan kasih duit untuk menganggarkannya. Iya, saya selalu concern itu bahwa ada undang-undang yang mengatur itu, yang kita tidak boleh menghindar. Ya, jadi supaya tidak menghindar, perbaiki sistem pendataan. Iya. Ya, Sekarang kita batas komputer ngetik untuk berita acara. Tidak ada mesin. Betul itu. Tapi enggak, Mas. Saya pernah ketemu seseorang lah saya katakan, dia tantang saya, Mas mau data apa saja soal teroris? Ada. Kalau teroris, Iya. Makanya Tapi saya tanya, berapa banyak yang tahu ini selain Anda? Oh ini cuma rahasia ini buat saya. Jadi ya memang ada hal-hal yang perlu kita keep betul ya. Tetapi saya kira polisi pintar itu, polisi menguasai IT, harapan kita seluruhnya merata, tidak pada unsur pimpinan. kembali pada tadi ya sedikit Mas Susno. Itu ya pengetahuan tentang direction vendor yang dikeluarkan oleh RSS. Itu generasi pertama IT tadi yang saya katakan artificial narrow intelligence itu. Ya. Sekarang udah pada sampai hampir super. Jadi kalau yang tadi yang tahu itu aja cuma satu orang dari 400.000 polisi, ya nggak ada gunanya kan kita ngejarnya itu. Intinya semua harus tahu lah gitu. Itu Mas Susno. Ya. Asik sekali bicara tentang data pendataan perkara di polisi secara kuantitatif dan secara kualitatif. Supaya perkara tidak hilang, supaya penyidik bisa dikontrol,
supaya pimpinan Polri ada komando dan pengendalian terhadap perkara itu. Dan dipercaya rakyat. Dan Polri endingnya dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat bisa mengakses sejauh mana perkara dia ditangani. Sebabnya dia tahu di situ ada kolom-kolom yang betul perkara ini. Nah, ini PR juga untuk kita semua, PR juga untuk pemerintah. Kami yang ngobrol ini pernah mengalami itu sejak zaman era masih tulis tangan, petik. Sintik 11 jari. Bukan kami ini mengkritik saja, tidak. Kami ini hanya beri masukannya. Dorong aja lah, dorong. Makanya memang demikian, zaman sudah berubah. Iya. Bisa didatangi di perbankan aja bisa didatangi. Susah. Penduduk Indonesia 270 juta yang bisa didatangi. Kan ya. Apalagi kalau salah ya, jumlahnya mungkin dari 5 juta. Oke, Iya. kita nanti akan cerita-cerita lagi tentang Masih ada lagi masalah selesai, jadi Iya. kalau bisa ngomongan lagi lah. Yang menarik mungkin. Biar lancar ngopi dulu gitu. Terima kasih. kami Kopi pagar alam. dan sidikan. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta masukkan komentar Anda ditulis di YouTube ini. Dadah.